tetap semangat, terus melangkah, dan bersiaplah untuk mendapat wawasan baru yang luar biasa hari ini. Iya, pernahkah Anda terpikir kalau lahir kaya raya dan penuh privilege itu justru bisa jadi kutukan terburuk? Betul. Apalagi kalau kita nggak tahu cara mainnya ya. Nah, bener banget tuh. Jadi, selamat datang di Eksplorasi Mendalam kita. Hari ini kita mau membedah materi dari Andy Ministry nih. Judulnya, Privilege Tidak Meniadakan Kerja Keras. Ya, dan misi kita hari ini sangat jelas. Kita mau membongkar kenapa punya garis start lebih di depan itu justru menuntut kita menginjak pedal gas jauh lebih dalam, bukan malah bersanteria. Ibaratnya tuh kayak kita main video game di easy mode ya. Sangat menggoda untuk sekedar bersandar, main asal-asalan. Iya, jadi malas mengasah skill kan? Betul, karena kita tahu kita nggak mungkin game over. Nyawa kita tak terbatas, terus sumber daya selalu penuh. Nah, secara psikologis, itu sebenarnya masalah insting. Saat seseorang merasa sepenuhnya aman karena punya privilege, insting bertahan hidup dan dorongan berinovasinya itu bisa perlahan mati. Oh, wow. Jadi kepuasan palsu di easy mode itu jebakan utamanya ya? Sangat menjebak. Dan kalau kita menelaah materi Revive hari ini, ada satu studi kasus sejarah yang mematahkan jebakan tersebut dengan sangat brilian, yaitu kisah Ishak. Oke, kisah Ishak ya. Coba bayangkan posisinya. Dia mewarisi kekayaan yang luar biasa masif dari ayahnya Abraham. Secara manusiawi, dia punya segala asuransi yang dibutuhkan untuk hidup pasif dan terjamin. Tunggu dulu, kalau dia udah punya asuransi sebesar itu, buat apa dia repot-repot? Apalagi saat itu kan sedang terjadi krisis kelaparan parah ya, tanah mengering. Ya, benar sekali. Situasinya lagi krisis. Bukankah logikanya orang dengan privilege setinggi itu tinggal berkemas menyewa kendaraan terbaik lalu pindah ke tempat yang tanahnya subur? Kenapa dia malah milih bertahan di tengah pusat bencana? Nah, secara hitung-hitungan ekonomi awal, keputusan Ishak ini memang terlihat tidak masuk akal. Tetapi dia membuat pilihan itu karena ketaatannya pada perintah Tuhan. Perintah untuk nggak lari dari krisis ya? Tepat. Di titik inilah terjadi pergeseran besar. Dia menolak hanya menjadi pewaris yang pasif dan memilih menjadi seorang pengelola yang setia. Tapi rasanya tetap aneh sih. Oke, mari asumsikan dia taat untuk diam di tempat. Tapi materi ini kan menyebutkan dia menabur benih dan bekerja keras di tanah yang sedang krisis. Betul, dia tetap menabur. Bukankah secara logika itu buang-buang modal? Maksud saya, kenapa nggak diam aja di dalam tenda, berhemat, dan nunggu masa kelaparan selesai? Nah, ini poin pentingnya. Karena privilege dan janji Tuhan itu ibarat mesin berkapasitas raksasa di dalam sebuah mobil. Mesinnya mungkin luar biasa kuat. Tapi kalau Anda tidak pernah memasukkan gigi, dan menginjak pedal gas ya. iya, yaitu kerja keras fisik. Mobil itu nggak akan kemana-mana. Mesinnya cuma akan berkarat di garasi. Revive hari ini menggarisbawahi mekanismenya. Ya itu. Seperti apa tuh mekanismenya? Pertumbuhan yang sejati itu hanya terjadi saat iman digerakkan lewat tindakan nyata. Ishak menabur benih bukan karena tanahnya sedang bagus. Tapi karena dia tahu privilege yang dia miliki butuh wadah tindakan ya, untuk bisa berekspansi. Tepat sekali. Oh, saya paham sekarang. Jadi easy mode di awal tadi diberikan bukan supaya kita bisa tidur siang, melainkan agar kita punya ruang gerak dan modal untuk menembus level-level yang mustahil dicapai orang tanpa privilege tersebut. Bener banget. Dan hasil dari mengaktifkan mesin itu sangat nyata loh. Tindakan gilanya menabur di tanah kering justru memicu multiplikasi. Wow, luar biasa. Ia menuai 100 kali lipat. Kekayaannya yang udah besar menjadi berlipat ganda karena dia menggabungkan ketaatan dengan kerja keras yang ekstrim. Sebuah kombinasi yang, ya, mematikan rasa malas sih ini. Benar. Dan ini membawa kita pada satu pertanyaan tajam untuk Anda refleksikan hari ini. Coba identifikasi, apa privilege unik yang Anda pegang saat ini? Bisa berupa akses, pendidikan, atau dukungan ya? Ya, mungkin itu akses ke lingkaran pergaulan tertentu, pendidikan tingkat tinggi, atau sekedar dukungan keluarga yang tidak dimiliki orang lain. Apakah Anda membiarkan mesin raksasa itu berkarat di garasi zona nyaman Anda? Atau Anda sudah mulai memasukkan gigi dan melipat gandakannya di tengah kesulitan?
Refleksi yang benar-benar memukul ya dan menuntut tindakan kita hari ini juga. Nah, untuk mengunci wawasan kita, mari kita dengarkan janji yang tertulis dalam Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Amin. Sebuah pengingat yang sangat kuat. Terima kasih sudah menyimak dan bagi yang ingin bergabung dengan Kore, silahkan download aplikasi NDC yang ada di Google Store. Tuhan Yesus memberkati.